Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang karya inovatif, di mana karya inovatif merupakan salah satu dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bisa dilaksanakan oleh guru. Di dalam buku modul 4, buku pembimbingan dan pengembangan profesi guru, di sini disebutkan bahwasannya yang dimaksud dan karya inovatif adalah eh, hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan atau bagi masyarakat. Di sini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, guru menemukan teknologi tepat guna. Kemudian yang kedua adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga adalah membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga maupun alat praktikum. Dan yang keempat adalah mengikuti pengembangan atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan lain sebagainya. Nah, mana yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, terutama guru PAI, dari keempat ini disesuaikan dengan kebutuhan, kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, atau juga disesuaikan dengan bakat kita sebagai seorang guru yang semuanya bisa bernilai angka kredit ya kita. Nah, jenis karya inovatif ada 4 ini tadi, yaitu yang pertama teknologi tepat guna. Di sini ada kategori kompleks dan juga ada kategori sederhana. Nah, untuk teknologi tepat guna kategori kompleks, ini nanti ada beberapa kriteria yang akan saya jelaskan di belakang. Ini angka kreditnya adalah 4. Sedangkan untuk kategori sederhana, angka kreditnya adalah 2. Yang kedua, untuk jenis karya seni, bagi Bapak Ibu guru PAI yang memiliki bakat seni, kita juga bisa menuangkan bakat kita ini berupa karya inovatif ya. Di sini kategori kompleks, angka kreditnya 4, lumayan kan ya untuk kenaikan pangkat. Kemudian yang kategori sederhana, angka kreditnya 2. Kategori alat pelajaran atau peraga atau alat praktikum, maka yang kategori kompleks ini angka kreditnya adalah 2, yang sederhana angka kreditnya adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan penyusunan standar pedoman soal untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Jadi minimal tingkat provinsi. Untuk tingkat nasional atau provinsi ini angka kreditnya adalah 1. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana karya inovatif yang berupa menemukan teknologi tepat guna. Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah karya hasil rancangan atau pengembangan dalam bidang teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan sistem atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat. Sehingga pendidikan terbantu, masyarakat juga terbantu ya karena adanya teknologi tepat guna yang kita buat. Nah, jadi teknologi tepat guna ini tidak harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Yang penting bermanfaat untuk pendidikan maupun untuk masyarakat. Nah, untuk jenis karya teknologi tepat guna ini ada 5, yaitu yang pertama tentang metodologi evaluasi pembelajaran atau pembimbingan. Jadi jika kita punya metode atau metodologi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan pas untuk mengajar materi-materi pada elemen-elemen pada CP-nya, mata pelajaran PAI, entah Al-Quran, hadis, kemudian fikih, dan sebagainya. Jika itu memang tepat, kemudian kita menemukan cara yang efektif untuk pembelajaran atau cara evaluasi yang efektif untuk pembelajaran, maka kita bisa ini ya membuat ini sebagai karya teknologi tepat guna. Tidak harus sesuai dengan mata pelajaran kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah video manajemen atau pengembangan lainnya dalam pendidikan. Nah, mungkin kita punya praktek manajemen pengelolaan pendidikan yang baik, kemudian kita buat video, maka ini juga termasuk. Kemudian yang ketiga adalah hasil eksperimen teknologi. Kita punya hasil penelitian eksperimen terkait dengan teknologi-teknologi yang tepat guna yang bermanfaat untuk pendidikan maupun masyarakat. Nah, ini nanti juga masuk jenis ini. Atau program aplikasi komputer ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan sebuah program aplikasi yang efektif dan tepat ya untuk pendidikan atau untuk masyarakat ya, ini bisa. Alat atau mesin yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan atau masyarakat. Nah, ini termasuk jenis karya teknologi. Nah,
Ini untuk kategori kompleks ya, teknologi tepat guna yang kategori kompleks ini diantaranya yaitu kalau model metodologi evaluasi pembelajaran atau manajemen dalam video itu berdurasi 60 menit. Ya, tidak harus satu video, bisa 2 atau 3 video atau berapa video, tapi yang jelas nanti durasi kesemuanya itu minimal 60 menit, ini kompleks. Atau satu karya berupa hasil eksperimen teknologi bermanfaat di kelurahan. Nah, mungkin kita punya hasil eksperimen tentang teknologi itu yang bisa dimanfaatkan minimal di tingkat kelurahan. Atau satu karya berupa alat atau mesin serbaguna yang dimanfaatkan di tingkat kelurahan. Atau satu karya berupa program aplikasi komputer yang dimanfaatkan di tingkat kelurahan. Jadi dikategorikan kompleks. Ini yang pertama durasi waktunya 60 menit minimal, kemudian ruang lingkup penggunaannya itu minimal di tingkat kelurahan. Kemudian yang kategori sederhana ini diantaranya yaitu kalau tadi itu 30 menit yang kompleks, ini 30 menit yang sederhana. Kemudian karya yang lain ini adalah minimal di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah ini kategori sederhana. Nah, kemudian yang kedua ini adalah menemukan, menciptakan karya seni. Apa yang dimaksud dengan menemukan dan menciptakan karya seni? Yaitu proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi ini nih saatnya guru PAI untuk bisa merefleksikan ya nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang baik berupa rupa, gerak, bunyi, kata yang suka membuat cerpen. Nah, ini bisa direfleksikan di sini. Membuat lagu, mengaransemen lagu bisa kita refleksikan di sini. Nah, untuk jenis karya seni ini ada 6, yaitu ada seni sastra, seni rupa, desain komunikasi visual, kemudian seni musik, seni busana, dan juga seni pertunjukan. Jadi tidak hanya seni sastra, seni rupa, desain komunikasi visual, seni musik juga, dan seni busana ya. Mungkin Bapak Ibu membuat sebuah desain busana, nah ini nanti juga termasuk karya inovatif. Atau seni pertunjukan. Nah, Bapak Ibu, untuk kategori kompleks dan sederhana ini ada perbedaannya. Untuk seni sastra dikategorikan kompleks itu jika terdiri dari 2 buku novel, naskah drama atau film, atau buku bercerita yang ber-ISBN. Jadi ini 2 minimal, itu kategori kompleks. Kemudian kalau cerpen minimal 10 cerpen. Untuk puisi minimal 40 puisi diterbitkan oleh buku yang ber-ISBN. Untuk clipping minimal 10 cerpen. Mungkin Bapak Ibu cerpennya dimuat di koran ya atau di majalah. Nah, ini berupa clipping 10 cerpen atau clipping 10 puisi yang dimuat di media massa. Mungkin puisinya dimuat di koran, di majalah ya dan sebagainya. Ini nanti bisa 40 puisi untuk kategori kompleks. Yang kategori sederhana ini separuhnya nih ya. Kalau buku tadi 2, novel 2, naskah drama atau film 2, buku cerita itu 2 yang kompleks dan ber-ISBN, ini yang sederhana hanya 1, tapi yang ber-ISBN. Untuk cerpen ini separuhnya, yang kompleks 10, yang sederhana 5. Untuk puisi 20. Clipping juga begitu, untuk cerpen minimal 5, kemudian puisi minimal 20. Dimuat di jurnal yang ber-ISBN. Kemudian untuk desain komunikasi visual, ini setiap judul film, baik itu film cerita, dokumen, animasi, sinetron, wayang, dan company profile itu berdurasi minimal 30 menit. Nah, kemudian kalau baliho itu 6 baliho berbeda dipasang di tempat umum. Kalau poster minimal 20 poster yang berbeda-beda, ukuran kecil dan dicetak berwarna-warni. Nah, kemudian untuk yang kategori sederhana, ini adalah setiap judul film separuhnya dari yang kompleks, durasinya itu 15 menit. Untuk baliho minimal 3 dan untuk poster itu minimal adalah 10. Kemudian berikutnya untuk seni musik ya. Untuk seni musik dikatakan kategori kompleks dalam karya inovatif kita apabila berupa 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman profesional. 6 judul lagu ya. Kalau sederhana itu 3 judul lagu.
Kemudian naskah aransemen lagu ini 10 komplek, kalau sudah 5, nah ini sudah diterbitkan dan sudah ber-ISBN. Untuk seni busana, kita bisa nih ya untuk membuat kreasi busana, dikategorikan sebagai karya inovatif. Setiap 10 kreasi busana ini dikategorikan kompleks. Nah, syaratnya harus berbeda-beda, tidak boleh sama. Kemudian kalau 5 ini sederhana. Untuk seni rupa, 6 lukisan patung, ukiran, atau keramik. Ini harus berbeda-beda. Kalau sederhana itu 3. Sedangkan karya seni fotografi yang berbeda, yang sudah dipublikasikan atau dipamerkan, ini yang kompleks 20. Ya, ini angka kreditnya 4. Kalau yang sederhana ini 10, ini angka kreditnya adalah 2. Kemudian jenis karya seni ukuran kecil, souvenir-souvenir kecil. Nah, ini harus diedarkan di masyarakat. Kalau yang kompleks itu adalah 10, ya harus berbeda-beda. Kemudian yang sederhana ini adalah 5 dengan angka kreditnya adalah 2. Nah, sedangkan untuk seni pertunjukan, ini kategori kompleks ini adalah satu judul drama, teater, musik, tari modern, klasik, atau seni tari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 30 menit. 30 menit untuk, maaf ini kebalik ya, minimal 60 menit untuk yang kompleks, kemudian 30 menit untuk yang sederhana. Kemudian beberapa judul drama ya, beberapa judul drama. Ini untuk yang kompleks ini adalah 60 menit beberapa judul drama dipentaskan, untuk yang sederhana ini adalah 30 menit. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu membuat memodifikasi alat peraga, pelajaran atau praktikum. Ini dikatakan alat peraga atau alat pelajaran, yaitu alat yang digunakan untuk memperjelas konsep teori cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pembimbingan. Nah, jenis alat peraga atau alat pelajaran ini ada 6. Di antaranya poster atau gambar untuk pelajaran, kemudian alat permainan pendidikan, model, benda atau barang atau alat tertentu, kemudian cutaway object atau benda potongan, kemudian video animasi pembelajaran. Nah, ini kan sering sekali dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian alat bantu pelajaran. Untuk kategori alat peraga atau alat pelajaran atau alat praktikum ini harus yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, untuk alat peraga atau alat pelajaran kategori kompleks dalam bentuk gambar itu minimal 4 poster. Kemudian alat permainan, misalkan kita membuat alat permainan ya, apa ya, biasanya itu ular tangga atau game. Nah, itu minimal 4 set. Kalau model minimal 4 set yang berbeda. 4 alat bantu pelajaran, 1 buah benda potongan, dan video animasi dengan durasi minimal 30 menit. Nah, kemudian berikutnya untuk yang kategori sederhana, setengahnya ya 2 poster gambar, 2 set alat permainan, 2 set model, 2 set alat bantu pelajaran. Untuk video durasinya minimal 15 menit. Cutaway tidak ada di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu tentang mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Nah, ini meliputi beberapa contoh di sini ya, baik yang diselenggarakan oleh instansi tingkat pusat maupun provinsi ya. Untuk yang tingkat nasional misalkan penyusunan soal pendidikan, kemudian penyusunan pedoman pelaksanaan program, penyusunan soal UN. Kalau sekarang penyusunan soal AKMI kalau di madrasah, atau penyusunan soal ANBK ya. Kemudian berikutnya untuk di provinsi misalkan penyusunan pedoman pelaksanaan program tertentu di provinsi atau penyusunan soal tryout di provinsi. Ini adalah beberapa 4 karya inovatif yang bisa dilakukan oleh guru PAI dimanapun berada, baik itu yang sesuai dengan bidang pembelajarannya maupun yang tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.